Halo semuanya, saya Koko Kurniawan. Sekarang kita akan bahas tentang materi authentication di Redis. Sebelumnya kita udah bahas tentang security dan juga teman-teman harusnya udah ngerti tentang protected mode. Nah, protected mode itu kalau di server saya sarankan untuk dinyalakan. Itu untuk memastikan bahwa orang yang bukan dari VM yang sama di Redis itu tidak bisa masuk ke Redisnya. Nah, terus gimana caranya kalau aplikasinya memang di luar VM si Redisnya? Misalnya Redisnya terpisah gitu ya, servernya. Nah, kita bisa implementasikan authentication. Authentication itu adalah proses untuk melakukan verifikasi identitas. Ini untuk memastikan bahwa yang mengakses server Redis-nya itu adalah identitas yang benar. Jadi yang udah kita definisikan di config filenya. Nah, Redis memiliki fitur authentication. Dan kita bisa menambahkan di file konfigurasi. Jadi simple banget. Cukup tambahkan data authentication-nya berupa user dan password di dalam Redis filenya. Nah, tapi perlu diingat, kalau proses authentication di Redis itu sangat cepat sekali, mungkin dalam 1 second bisa nyampe ribuan pengecekan. Jadi, pastikan untuk passwordnya, ya, itu gunakan passwordnya sepanjang mungkin, biar tidak mudah ketika ada hacker yang ngelakuin brute force. Nah, untuk melakukan proses authentication, konfigurasinya cukup sederhana, kita cukup menambahkan data usernya di dalam config file. Nah, kalau teman-teman lihat di config filenya, ini contohnya di baris 657 ada bagian Redis ACL, Access Control List. Nah, caranya simple, cukup teman-teman tambahkan user, terus di dalamnya ada username, terus di sini informasi ACL rules-nya. Contohnya di sini ada, di ujungnya ada password-nya. Jadi, tanda lebih dari, terus di sini password-nya. Nah, untuk ini, bagian ACL rules-nya, atau bagian role, atau istilahnya apa ya, apa aja yang bisa diakses sama si user ini, user worker, itu nanti kita akan bahas di materi selanjutnya. Nah, sekarang kita fokusnya untuk bikin user dan juga bikin password biar bisa ngelakuin autentikasi. Nah, sekarang kita coba buka project belajar Redis. Jadi di belajar Redis, teman-teman bisa buka folder yang namanya Redis ACL. Di sini kita akan, ini sebenarnya mirip sama Redis Security, cuma bedanya ini saya balikan lagi, defaultnya, bin-nya itu udah nggak ada ya, defaultnya emang nggak ada bin. Habis itu ada protected mode-nya itu yes. Jadi cukup seperti itu aja. Nah, untuk membuat user, Redis ACL, nah di sini, kita cukup menggunakan user, spasi username-nya, terus ACL rules-nya seperti apa. Nah, ini sebenarnya ada contohnya. Ini contohnya seperti ini. Ya. Ada juga di bawahnya, ada informasinya maksudnya apa gitu ya. Nah, di sini, saya perbesar dulu biar enak kelihatannya. Nah, ini banyak banget ada contohnya sebenarnya. Nah, ini contohnya. Ini contohnya adalah user Alice. Jadi, kita membuat user Alice. Ini on. On itu artinya dia aktif ya usernya. Kalau kita set jadi off berarti dia nggak aktif. Di sini plus all ini kalau teman-teman baca di sini, nanti kita akan bahas di materi selanjutnya ya. All itu artinya dia adalah all command. Jadi si user ini bisa mengeksekusi semua perintah. Nanti kita akan detailkan di materi selanjutnya. Jadi anggap aja user Alice ini bisa ngelakuin perintah apapun di dalam Redis-nya. Ini minus debug dan sebagainya, ini nanti kita akan bahas di materi selanjutnya. Diakhiri dengan ini tanda kurang lebih dari, terus di sini passwordnya apa. Nah, sekarang kita akan copy paste aja di sini. Saya akan copy, simpan di sini. Jadi di sini misalnya usernya echo, saat dia on, dia bisa ngelakuin apapun. Ini saya hapus dulu untuk kita bahas nanti. Dan passwordnya misalnya rahasia. Nah, udah sekian aja ya. Sekarang kita akan coba. Nah, di sini saya masih nyala yang Redis yang lama, jadi saya down-kan dulu. Setelah down, saya akan masuk ke folder Redis with ACL. Saya clear. Saya coba up-kan. Nah, selesai. Sekarang Redis with ACL-nya sudah nyala. Kalau saya connect, ya, docker container exec min it redis bin sh redis cli min h localhost. Nah, kalau dari sini saya bisa ya, karena saya dari localhost-nya, jadi saya bisa
connect tanpa harus menggunakan username password. Nah, kalau dari luar sini, saya coba masuk Docker container ke Redis client. Lalu kita coba connect Redis CLI -h Redis. Saya ping, untuk koneksi, saya bisa menggunakan out echo spasi passwordnya. Tadi passwordnya apa ya? Saya lupa. Rahasia. Enter. Nah, ini kalau teman-teman perhatikan, ini dia ketolak. Padahal kita udah ngeset username-nya ya. Nah, kenapa ketolak? Nah, ketika kita ngirim perintah out echo rahasia ataupun misalnya ping gitu ya. Nah, sebenarnya ini ada informasi user yang diset sama si Redis-nya. Usernya apa? Nah, default-nya, usernya itu adalah default. Jadi, teman-teman saat bikin ini, kalau misalnya pengen teman-teman minimal bisa ngirim perintah koneksi ya ke Redis servernya, teman-teman bisa tambahkan user default. Jadi, di sini user default on, terus minimal dia bisa ngelakuin koneksi. Jadi, minimal koneksi dari luar. Ini kategori ada ya. Add kategori. Contohnya kategorinya ada kategori connection. Jadi teman-teman bisa tambahkan connection. Ini kalau mau lihat detailnya di sini sih. Saya buka dulu ya websitenya. Di sini ada kategori ya. Kategorinya dia adalah connection. Nah, ini nih, add connection. Jadi minimal ada akses koneksi lah si user defaultnya, biar kita bisa ngelakuin authentication. Jadi cukup kayak gini aja, nggak perlu pakai password. Artinya apa? Artinya si user default itu cuma bisa ngelakuin koneksi ke si Redis-nya. Dia tidak bisa ngelakuin apapun lagi kecuali ngelakuin koneksi doang. Nah, kalau udah, berarti kita matikan dulu Redis-nya. Saya exit, down, up, sudah, saya clear, Redis client, kita coba Redis CLI -h Redis. Nah, ini kalau saya ping, sekarang keluar, beda ya errornya. Sebelumnya kan errornya kayak gini nih, denied protected mode. Nah, sekarang karena ada minimal ada default usernya dan bisa ngelakuin connection, sekarang dia minimal bisa connect ke Redis servernya, cuma ketika saya ngirim, dia akan ditanya authentication, jadi butuh authentication. Nah, sekarang yang perlu kita lakukan berarti kita ngelakuin authentication, caranya out echo rahasia. Oke, sekarang saya berhasil ngelakuin koneksi ke Redis servernya. Nah, ketika saya ngelakuin ping, sekarang saya baru dapat balasannya pong. Jadi seperti itu. Jadi kita bisa nambahkan authentication di sini. Dan minimal kita tambahkan si user default-nya seperti ini. Jadi sekarang saya bisa set echo get. Oh, saya nggak bisa ya. This user has no permission to access one of the keys. Karena di sini kayaknya nggak bisa. Saya nggak bisa ini ya. Betul, saya nggak bisa. Jadi Redis itu ada, nanti nggak enak sih saya bahasnya di sini. Nanti materi yang selanjutnya saya bahas di sini. Nah, intinya sekarang kita udah bisa connect menggunakan user echo, dan saya bisa ngelakuin perintah apapun. Nah, defaultnya adalah kalau misalnya perintahnya cuma kayak gini, ping gitu ya. Ini kan perintah tanpa keys ya, tanpa parameter keys. Nah, ini bisa. Nah, di sini ada ACL lagi yang namanya keys. Nanti kita akan bahas di materi selanjutnya. Tapi intinya, sekarang kita udah bisa ngelakuin koneksi menggunakan username password. Nah, pertanyaannya sekarang, perintah apa aja yang boleh dikirim sama si usernya, dan data keys apa aja yang boleh diakses sama si usernya. Nah, nanti kita akan bahas di materi selanjutnya, yaitu materi tentang authorization. Ya, nanti kita bahas di materi selanjutnya.